Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat malam teman-teman. Hari ini kita akan belajar tentang korelasi dan regresi gitu kan. Jadi teman-teman kita bahas tentang korelasi dan regresi ya. Regresi linear. Jadi gini teman-teman, sebelum kita bahas tentang korelasi, kita mau bahas dulu tentang sedikit tentang sebuah penelitian gitu kan. Nah, jadi ketika kita melakukan penelitian itu ada beberapa variabel dalam penelitian ya. Ada yang kita bahas di sini yaitu kita bahas dua dulu aja, yaitu variabel independen dan variabel dependen gitu kan. Nah, sini ada variabel independen dan variabel dependen. Ini sebenarnya apa gitu kan? Variabel independen ini variabel bebas. Ini bebas. Yang ini yang contohnya bagaimana gitu? Ketika kita mau melakukan penelitian gitu kan, ibaratnya kita melihat tentang hubungan umur dengan tekanan darah gitu kan. Nah, di sini kita mau lihat apakah umur ini mempengaruhi tekanan darah gitu kan. Apakah umur yang semakin tinggi nanti tekanan darah semakin tinggi gitu kan. Apakah malah umur yang semakin tinggi tekanan darahnya semakin rendah gitu kan. Kita ingin melihat gitu kan. Nah, di sini ini teman-teman, ini sebagai variabel yang independen. Independen ini ya variabel yang dependen. Artinya bagaimana? Nah, umur ini adalah variabel bebas atau independen. Nanti bisa yang akan mempengaruhi di sini tekanan darah gitu kan. Tekanan darah ini berarti yang terikat gitu atau independen. Jadi tekanan darah ini diikat oleh umur gitu kan, atau umur ini mempengaruhi tekanan darah gitu. Jadi di sini adalah yang ini mempengaruhi. Jadi yang pengaruhi, yang ini yang dipengaruhi gitu kan. Dipengaruhi. Nah, di situ. Ini di sini umur dan tekanan darah. Jadi variabel itu di sini nanti kita bahas dulu dua ya, independen dan dependen. Nah, independen ini apa? Variabel bebas, dan dependen atau yang terikat. Jadi yang terikat ini tekanan darah ini diikat oleh umur, atau tekanan darah ini dia tergantung dari umur gitu kan. Yang bebas ini adalah umurnya gitu. Jadi umur itu bisa mempengaruhi mana aja gitu. Jadi mempengaruhi ini dipengaruhi gitu kan. Terus korelasi ini bagaimana gitu kan? Ketika variabel ini dan variabel yang ini itu dua-duanya numerik gitu kan, maka kita akan menggunakan statistiknya yang uji yang korelasi gitu kan. Jadi korelasi ini untuk yang numerik kan. Ini juga numerik. Jadi nanti ini korelasi ini numerik. Ini juga numerik gitu kan. Nah, variabel yang pertama dan kedua ini numerik gitu. Itu maka statistiknya kita gunakan dengan korelasi gitu. Korelasi. Nah, lalu korelasi ini untuk apa gitu kan? Nah, korelasi ini pertama kita akan bisa melihat hubungan keeratan gitu kan. Keratan hubungan atau keratan hubungan. Terus yang kedua kita melihat arah hubungannya. Sini ada arah. Ini arahnya itu teman-teman bisa dilihat, ini ada positif dan ini ada negatif. Kalau keratan hubungan bagaimana? Gitu kan. Ini kita bisa lihat sini ada kuat, ada yang lemah, atau yang ada sedang. Nah, jadi untuk melihat korelasi ini ada beberapa cara teman. Ada yang dengan cara dia ya scatter ya, atau plot gitu kan, diagram plot. Nah, nanti ada juga dengan rumusnya, dengan rumus R gitu kan. Nanti kan ketahuan kategorinya yang tadi yang di PPT sudah ada, yang itu ada kategori, ada 4 kali ya menurut si A sampai B gitu kan, ada C gitu. Ada yang 0,1 sampai 0,5, ada 0,7 sampai 1 gitu dan seterusnya gitu kan. Nah, di sini di situ PPT kan jelaskan bahwa ada melalui dengan scatter ya, scatter atau plot. Nah, scatter. Nah, kita melihat bagaimana tadi sini ada independen dan dependen ini sebagai variabel X, ini yang sebagai Y gitu kan. Nah, kalau menurut scatter ini bagaimana? Ini sebagai Y nya, ini
X-nya. Ini berarti yang independen. Di sini berarti kalau kita menggunakan independen, berarti di sini ya kita ini adalah yang ini berarti yang independen, ini berarti yang Y, ini yang X-nya. Berarti di sini adalah umur, di sini adalah tekanan darahnya. Tadi untuk melihat keeratan hubungan bagaimana gitu kan. Ketika kan di kata titik-titik ya teman-teman ya, titik ini. Ketika titik-titik ini semakin rapat, ini rapat, semakin rapat gitu kan. Ini berarti dia hubungannya semakin kuat gitu kan. Nah, lalu bagaimana kalau dia semakin jarang gitu kan? Ini kan tadi ini jarang. Nah, ini masih rapat sini. Nah, ini berarti dia jarang kan, maka dia kekuatannya juga semakin lemah gitu, tidak sekuat yang tadi. Kalau tadi kan kuat banget nih, ngumpulnya di sini nih, di sini ini rapat gitu kan. Jadi semakin rapat titik-titik yang di sini, dia semakin kuat hubungannya. Itu yang pertama, dan keratan hubungannya teman-teman. Terus yang kedua, ini dengan arah gitu kan. Arahnya kan positif dan negatif. Di positif itu bagaimana gitu kan? Positif ini jika variabel yang ini dan variabel ini, jika si variabel yang pertama ini naik, maka variabel yang kedua ini dia juga ikut naik gitu kan. Berarti di sini kan umur dan tekanan darah. Berarti ketika positif ini berarti umurnya bertambah, maka tekanan darahnya juga bertambah. Ini berarti positif gitu kan. Dia diikuti dengan positif dan positif gitu kan. Lalu bagaimana dengan negatif? Perbalikannya buat teman-teman. Di sini berarti dia umur naik, maka tekanan darahnya dia akan menurun. Ini positif dan negatif itu berbedanya. Nah, di situ juga sudah ada dengan skaternya, kita nanti lihat yang ini yang ini, dan nanti ada yang polanya yang begini. Nah, ini yang positif dan negatifnya, teman-teman, gambarnya begitu. Nah, saya ini dari gambar skater atau dari plotnya ya teman-teman ya. Ini. Terus sekarang kita ke rumus ini teman-teman, mencari nilai R-nya. Ini kan tadi dengan diagram skaternya ya, dengan plotnya. Di sini saya ulangi lagi. Dan korelasi ini untuk melihat keeratan hubungannya, yaitu nanti ada kuat, lemah, sedang, dan di sini. Terus di sini ada arahnya, yaitu ada positif dan negatif di sini. Ini positif dan negatif di sini. Nah, kalau keratan ini bagaimana? Kalau dia titik-titiknya ini semakin rapat, maka dia semakin kuat hubungannya. Kalau semakin jarang, maka dia semakin lemah hubungannya. Gitu sih teman-teman ini. Lalu ini kamu membedakan dengan diagram. Sekarang kita mulai merumuskan. Rumusnya sudah ada di PPT ya. Nanti kita lihat ini soalnya, ini saya samakan dengan yang di PPT ya. Di sini ada ini R-nya. R-nya itu rumusnya di sini ada R, ini ada jumlah X dikali Y min X, di sini kali jumlah Y. Terus ini dibagi, di sini kita angkat. Di sini rumusnya kita ke X dulu ya, nanti kan ada bagian X dan bagian Y. Kita ke X dulu, sini N dikali, di sini jumlah X kuadrat. X kuadrat itu dari mana? Ini X kuadrat. Terus dikurangin X nya, jumlah X, ini jumlah X, ini kita kuadratin. Nah, ini udah, ini untuk yang X nya. Nanti kita ketemu N nya teman, yang Y nya. Nah, di sini kita kali Y, ini dikali di sini jumlah. Nah, ini jumlah Y kuadrat min ini.
Nah jadi gimana teman-teman? Nah kita n itu dari mana? N itu jumlah sampel kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini dari jumlah x kali y ini berapa nih? Nih x kali y ini teman-teman dikaliin aja saja. Ini 20 dikali 5 kan 100. Jumlahkan ini dikali juga sampai seterusnya. Lalu kita jumlahkan hasilnya dapat 970 ya. Di sini 970 dikurangi jumlah x. Jumlah x ini yang bagaimana nih? Ini jumlah x-nya. Jumlahnya usia, ini x sebagai y. Berarti kalau x-nya y ini berarti kita itu usia ini x-nya itu berarti dia variabel yang independen, yang y-nya ini adalah variabel yang terikatnya gitu kan. Terus ini dikali x-nya, jumlah x-nya kan 150. Nah, dikali jumlah y mana? 31. Dikali 31. Nah, kita bagi, terus kita akar. N-nya tadi kita tahunya ada 5. Ini jumlah x kuadratnya dari sini 4750. X kuadratnya dari mana teman-teman? Dari sini nih. Ini kan 20 yang kita kuadratin jadi 400. Ini ya kalau y ini 5 kuadrat jadi 25 dan seterusnya ya. Kita jumlahkan 475 dikurangi ini x kuadrat sudah dikurangi jumlah x-nya ini kita kuadratin. X-nya kan ini 150. Ini 150 kita kuadratin. Nah, sudah dapat ini yang x-nya. Lalu kita sekarang yang ke y-nya. Saya taruh di sini aja. Kalau y-nya di sini saya taruh di sini teman-teman, di bawahnya ya, takutnya nggak kelihatan di sana. Di sini y 5 sama 5 dikali jumlah y kuadratnya di sini y 199 ini dikurangi dari y-nya ini 31. Ini sebenarnya dikali ya, ini dikali. Harusnya ini nyampe di sini tapi takut tidak terlihat, nanti saya tulis di sini dari bawah. Ya, jadi rumusnya begitu teman-teman, saya lihat di sini. Jadi rumusnya ini kan jumlah n-nya ada 5. Nah, dari x-nya ini usia dan ini lama perawatan. Di situ sudah ada BPT kita. Di sini cuma 31, ini cuma total di 150. Lalu kita cari dulu x y kuadrat, ini dikali ini juga dikali dulu, lalu berarti ini x kuadratnya, ini y kuadratnya. Kita masukkan ke dalam rumusnya. N itu kan 5, jumlah x y nya ini dikali ini bukan kuadrat. Jumlah x y nya ini 170. Terus jumlah x nya dari sini 150. Terus jumlah y nya 31 bagi akar dari n nya 5 tadi, jumlah x kuadratnya dari sini 450 dikurangi x di sini 50, baru kita keluarin di belakang. Terus di sini sama ini yang x, untuk x-nya ini untuk y-nya. Ini jadi ini n. Nah, di sini n tetap sama 5. Ini y kuadrat itu dari sini 199 dikurangi dari ini 31 kuadrat. Jadi begitu. Jadi jumlahnya tadi 0,97 ya hasilnya, 0,97. Terus ini nilai R-nya. Nah, sesuai dari kategori yang kita punya, tadi menurut ada berapa ya? Yang menurut Carlton-nya di sini ada berapa kategori? Kategori terakhir di situ ada 0,76 sampai 1 itu merupakan yang linearnya yang hubungannya sangat erat ya. Nanti lihat lagi hubungannya bagaimana nanti. Di sini bisa kelihatan bahwa di sini keratan hubungannya adalah dia sangat kuat karena yang menurut kategori yang menurut Carlton di sini ada 0,76 sampai 1 itu merupakan hubungannya sangat kuat. Nah, di sini berarti di sini dia hubungannya yang kuat antara di sini antara usia dan lama rawat ini mempunyai hubungan yang sangat kuat gitu. Terus ini berarti ketemu 1 ya teman-teman ya, hubungan sudah. Terus kita kedua yaitu arahnya bagaimana gitu kan. Dia nilainya kan positif di sini kan ya, 0,97 kan positif. Berarti di sini arahnya tetap positif gitu kan. Di sini berarti arahnya
arahnya positif. Nah, positif bagaimana kesimpulannya? Berarti kalau positif ini variabel usia naik, maka diikuti dengan jumlah hari rawatnya juga naik gitu. Berarti ini positif, ukurannya positif gitu sih teman-teman. Nah, itu jadi nilai R. Nah, saya balik lagi ke sini, teman-teman. Tadi dikatakan bahwa dua-duanya itu adalah harus numerik ya. Ini numerik, ini dan numerik gitu kan. Teman-teman masih ingat variabel yang kemarin kita belajar itu ada noir ya. Yang ini skala variabel. Ada nominal, ordinal, interval, dan rasio kan. Yang di sini adalah dia kategori. Yang di sini adalah numerik. Ini numerik ini terdiri dari jenis variabel tersebut adalah interval dan rasio gitu kan. Nah, jadi nanti kalau teman-teman penelitian dan menemukan datanya yang interval dan rasio, maka kita uji statistiknya menggunakan korelasi gitu kan. Nah, jadi numerik dan numerik gitu kan. Itu aja teman-teman itu untuk korelasi. Jadi korelasi itu lambangnya dengan R, dan korelasi itu untuk melihat ada dua, yaitu keratan hubungan, ada kuat, lemah, sedang, dan ada beberapa kategorinya, dan arahnya positif dan negatif. Itu bisa dilihat dengan berbagai cara, yaitu dengan diagram scatter dan atau plot ya, titik-titiknya. Nah, kalau semakin rapat makin semakin kuat hubungannya, kalau semakin jarang makin semakin lemah hubungannya. Nah, itu dengan cara visualnya atau diagram. Lalu dengan rumus, ini rumusnya kita masukkan ini dengan kita lihat kategorinya di sini, ketahuan dia positif atau negatifnya di sini. Itu untuk korelasinya. Sekarang ini yang pertama, korelasi. Nah, setelah korelasi selesai, kita lanjutkan dengan uji hipotesis ya. Kita yang nomor 2 itu uji hipotesisnya. Nah, uji hipotesisnya sebenarnya bisa menggunakan tabel R-nya, tapi di sini kita bahas tentang dengan menggunakan rumus yang uji itu ya teman-teman ya, sama yang kemarin sebenarnya rumusnya. Maksudnya perbandingannya rumus. Jika nanti ketemu T hitungnya lebih besar dengan T tabel, maka di sini H0 kita adalah ditolak, dan sebaliknya kalau p-value-nya dan alpha-nya gitu kan. Kalau sini ada p-value lebih besar dengan alpha, maka di sini kita balik. Nah, di sini alpha, ini ada p-value, maka H0 kita ini prinsipnya sama, tapi di sini kita ambil rumusnya begini teman-teman. Di sini ada T kan ya, T kita lihat T hitungnya sini, maksudnya T, di sini ada R yang di sini 0,97 kita punya nanti ya R. Terus di sini ada akar, di sini N-2 ini nanti sebagai DF-nya gitu kan, degree freedom gitu kan. Kalau kemarin kan N1 ya, N1 bener kan, kalau ini karena N-2 gitu kan. Nah, kita masukkan ke rumus teman-teman. Nah, R-nya kita punya 0,97. Nah, di sini kita akses saya bawah nih. N-nya berapa kita punya? N-nya kita 5 ya. 5 dikurangi 2 dibagi 1/0,97, kita kuadratkan. Berarti 0,97 dikali sini 3 berapa gitu ya. Nah, kalau nggak salah di sini nanti dia hasilnya 3, ya 3,9
1 sekian. Salah, 6, kalau nggak salah ya 6 sekian gitu kalau salah. Nanti dihitung lagi ya teman-teman ya. Nah sini sebagai T hitungnya, ini T hitung kita. Nah sudah, jadi ketemu T hitung kita 6 sekian. Nanti kita bandingkan nih T hitung dengan T tabelnya gitu kan. Nah T tabelnya bagaimana gitu kan, sama kita buka di tabel dengan uji T, kita ke bawahnya, ini kan DF-nya nih, DF-nya di sini kita kan DF-nya kita punya N kita ada 5, berarti kan DF-nya itu rumusnya N min 2, berarti 5 dikurangi 2, di sini ketemu 3. Nah di sini ini teman-teman cari yang ke bawahnya ada 3 ya, 3, terus yang kesininya ini di sini diketahui ya tutel ya teman-teman, angkanya tutel di sini, ini tutel dari soal itu tutel ya, ada tutel dan alfanya itu 0,05. Karena tutel berarti kan dibagi 2 nih sebenarnya 0,025. Nah lalu teman-teman cari yang ke bawahnya sini ada 3, yang kesininya 0,025. Nah ketemu di sini kalau tidak salah nih 3, sekian gitu kan. Nah ini T tabelnya, ini T tabel. Lalu kita kembali ke konsep kita, T hitung dan T tabelnya besaran mana gitu kan. Ini T hitung, ini T tabel. T hitung kita 6, karena 6 sekian, terus ini 3. Jadi gedean mana? Gedean T hitung kita. Nah dengan demikian handal kita ditolak. Berarti kalau handal ditolak, berarti situ H-nya kita terima kan, atau kalau ditolak H-nya, berarti kita terimanya H-nya. Berarti sini ada hubungan antara umur dengan rawat inapnya. Ini kesimpulannya. Nah, ini baru pertama ya, dengan kita menggunakan T hitung dan T tabelnya ya. Cara pertama ya. Jadi gitu teman-teman. Yang sekarang tadi kan korelasi sudah. Sekarang yang kedua kita mau uji hipotesisnya. Prinsipnya sama, nanti kita tentukan dulu H0-nya dan HA-nya dulu. Terus kita tentukan alfanya berapa, dia total apa wantel gitu kan. Terus selanjutnya kita mau dengan cara kemarin T hitung dan T tabel. Jika T hitungnya lebih besar dengan T tabel, maka dia H0 ditolak. Berarti yang kita terima adalah HA-nya gitu kan. Dan ini kalau alfanya itu value-nya, alfa yang lebih besar daripada p-value, maka hal kita ditolak. Nah, ini prinsipnya sama yang kemarin ya. Yang berbeda adalah df-nya dan rumusnya UJT-nya. Ini UJT-nya di sini R ini dari sini korelasi kita. Rumusnya N-2 bagi 1 min R kuadrat ini di akar sama bawah. Nanti kan pas 97 kita masukin dari situ 5 min 2, 5 ini jumlah sampel kita ada 5 dibagi ketemu 6, sekian ya. Nah terus kita mau menghitung T tabelnya bagaimana gitu kan. Di sini bawah ada 3, dari DF-nya 3 di sini. Sana 0,25 p-value kita, karena di sini kita punya alfa 0,05 dan di sini bagi 2 0,025. Nah, teman-teman tarik, lihat di tabel, ditarik ini ke bawah 3, yang ke sini 0,05 ketemu 3, sekian. Nah, kita bandingkan dengan T hitung, maka kan besaran lebih besar T hitung dan tabel lebih besar T hitung di 6 di 3. Maka di sini kesimpulannya handal ditolak, berarti kita terima dengan H-nya kita gunakan kesimpulan. Berarti dengan demikian ada hubungan antara umur dengan rawat inap. Nah, ini yang cara pertama. Nanti kita bandingkan dengan alfa dengan p-value-nya. Bagaimana gitu kan. Nah teman-teman tolong dicari yang nanti yang DF-nya di sini yang 3, terus di sini cari yang 3 ini berapa, ini berapa, ini berapa, yang nilainya itu mendekati 6 gitu kan, 6. Nah kalau di sini salah itu dia 0,05. Nah di sini dia itu angkanya masih 5 sekian ya, 5 sekian. Nah
berarti kan dia kalau kita 6 berarti makin kesana kan makin kecil kan, berarti di sini p value nya masih lebih besar, lebih kecil dari sini gitu kan. Value di sini 0,05. Di sini berarti dia lebih masih kecilan di sini. Karena kan makin kecil kan nilainya kan, berarti lebih masih kecilan di sini. Masih kecilan di sini. Jadi gini teman-teman, di tabel teman-teman lihat yang di F-nya ke bawah 3, terus yang 3 ini cari di sini angka di sini yang mendekati dari nilai tadi hitung kita 6, sekian ya. Nah, kalau yang di tabel Excel yang kemarin yang di kita di share yang pertama, di situ tuh paling ujung 0,05 lah kalau tidak salah ya. Nah, di situ nilainya dia dapatnya 5, sekian. Nah, sedangkan kita punya adalah 6 gitu. Maka dadanya dia masih sana lagi kan intinya kan. Nah, semakin ke sana, prinsipnya kemarin kalau semakin ke sana, berarti dia semakin kecil gitu kan, semakin kecil. Nah, berarti p value kita dengan ini lebih besar, masih besar ini kan gitu kan. Nah, kita bandingkan dengan alpha kita. Alpha kita tadi 0,05. Lebih besaran mana? Masih besaran yang sini kan, berarti alpha kita lebih besar daripada p value. Nah, dengan demikian H0 kita yang ditolak. Sama. Berarti yang kita terima atau gagal ditolak adalah yang H-nya. Dengan demikian berarti ada hubungan dengan usia dan hari perawat inap. Itu dulu teman-temannya kita bahas dulu, yaitu tentang uji hipotesisnya dan korelasi. Nanti lanjutkan dengan regresinya dan kombinasinya. Nah, silahkan nanti lihat dulu, nanti kalau ada yang kurang-kurang bisa ditanyakan diskusi besok ya. Itu dari saya, lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.